warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jaringan mata kuliah jaringan komputer 1 chapter 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Sisi perkenalkan diri Mas Sultan Abdul Syafiq dari kelas 2A dengan NPM 2578 dan ini akan kelompoknya saya Maulana Safaat dari kelas 2A dengan NPM 2578012. Saya M. Romzi dari kelas 2A dengan NPM 258 2015. Saya Robert Sri Ramadan dari kelas 2C dengan NPM 2578 2023. dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, yang pertama adalah 8.1 yaitu network layer karakteristik. Setelah itu ada 8.1.1 the network layer. Network layer atau layer ketiga pada model OSI berfungsi untuk menghubungkan perangkat dari jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Layer ini menjadi bagian penting karena mengatur bagian data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain melalui proses routing. Pada network layer, data dikemas dalam bentuk paket. Perangkat utama yang bekerja di layer ini adalah router yang bertugas menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan dengan efisien. Beberapa fungsi utama dari network layer yaitu yang pertama ada addressing atau pengalamatan. Setiap perangkat diberi alamat ini berupa IP address agar bisa dikenali dalam jaringan. Yang kedua ada encapsulation. Data dari transport layer dibungkus menjadi paket dengan menambahkan header. Selanjutnya yang ketiga ada routing, yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket ke tujuan. Yang keempat ada de-encapsulation, membuka kembali paket saat sampai di perangkat tujuan. Network layer tidak menjamin pengiriman data akan selalu berhasil. Layer ini hanya bertugas mengirim data, sedangkan keandalan pengiriman diatur oleh layer lain. Selanjutnya ada 8.1.2 yaitu IP encapsulation. IP encapsulation adalah proses di mana data dari transport layer dibungkus menjadi paket oleh network layer dengan menambahkan IP header. IP header berisi informasi penting seperti yang pertama ada alamat IP sumber source IP, yang kedua ada alamat IP tujuan destination IP. Dengan adanya IP header paket dapat dikirim melewati berbagai jaringan hingga sampai ke tujuan. Proses ini terjadi secara berlapis layer by layer sehingga setiap layer memiliki perannya masing-masing tanpa saling mengganggu. Hal penting dari IP encapsulation yang pertama ada data utama payload tetap sama selama perjalanan. Yang kedua ada router hanya membaca bagian header untuk menentukan arah pengiriman. Yang ketiga ada IP mendukung IPv4 dan IPv6. Yang keempat dalam kondisi tertentu alamat IP bisa berubah karena proses NAT atau Network Address Translation. Selanjutnya ada 8.1.3 karakteristik of IP. IP memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari protokol lain, yaitu yang pertama adalah connectionless, tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan data. Base effort, tidak menjamin data sampai ke tujuan. Media independen, dapat digunakan pada berbagai jenis media jaringan. Karakteristik ini membuat IP menjadi fleksibel dan dapat digunakan di berbagai kondisi jaringan meskipun tidak menjamin keandalan pengiriman data. Selanjutnya ada 8.1.4 connectionless. Connectionless berarti pengiriman data dilakukan tanpa harus membangun koneksi terlebih dahulu antar pengirim dan penerima. Setiap paket dikirim secara terpisah dan bisa melalui jalur yang berbeda-beda tergantung kondisi jaringan saat itu. Keuntungannya sendiri yang pertama ada proses pengiriman lebih cepat karena tidak perlu satu koneksi. Yang kedua ada lebih efisien untuk jaringan besar. Setelah itu ada kekurangannya juga, yaitu yang pertama ada paket bisa sampai tidak berurutan, yang kedua ada kemungkinan paket hilang, yang ketiga tidak ada konfirmasi apakah data sudah diterima atau belum. Selanjutnya ada 8.1.5 base default. Base default berarti IP hanya berusaha mengirimkan data sebaik mungkin tanpa memberikan jaminan keberhasilan. Artinya paket bisa hilang di tengah jalan, paket bisa sampai dalam urutan yang salah, tidak ada proses pengecekan error di network layer. Jika diperlukan keandalan maka selanjutnya yang terakhir yaitu ada 8.1.6 media independen. Media independen berarti IP tidak bergantung pada jenis media yang digunakan untuk mengirim data. IP dapat bekerja pada yang pertama adalah kabel tembaga atau UTP, kedua fiber optic yang tidak ada wireless Wi-Fi. Namun setiap media tetap memiliki keterbatasan seperti ukuran maksimum paket MTU, kecepatan transmisi, dan gangguan sinyal. Karena itu meskipun IP fleksibel, performa jaringan tetap dipengaruhi oleh media yang digunakan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membaca modul 8.2
yaitu IPv4 paket. 8.2.1 yaitu IPv4 paket header. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk pastikan bahwa paket ini terkirim ke tujuan selanjutnya dalam perjalanan menuju paket ke device akhir. Natif paket IPv4 terdiri dari file yang berisi informasi penting tentang paket tersebut. Isi angka ini yang diperiksa layaknya. Selanjutnya ada 8.2.2 yaitu IPv4 paket header file. Di sini nilai dimensi dari setiap file mengidentifikasi berbagai pengakuan paket ID. Diagram header protokol dibaca dari kiri kanan atas bawah, beri visual untuk dirujuk ketika bahas file protokol. Kolom-kolom penting dalam header FreeBSD meliputi versi layanan diferensiasi atau TTL, protokol, checksum header, alat IPv4 sumber, dan IPv4 destinasi. Selanjutnya saya akan membacakan submodul 8.3 yaitu IPv6 paket. 8.3.1 limit batasan atau kekurangan dari IPv4. Berbagai kelemahan dari IPv4 yaitu alamat IPv4 yang semakin nipis jumlahnya, lalu kurang konektivitas end-to-end, lalu meningkat kompleksitas jaringan. Selanjutnya modul 8.3.2 gambaran IPv6. Pada awal 90-an, IETF mulai mencari pengganti untuk mengatasi masalah pada IPv4. Aktivitas ini mengarah pada pengembangan IPv6 yang mengatasi keterbatasan IPv4 dan peningkatan signifikan dengan fitur yang lebih sesuai. Peningkatan yang diberikan IPv4 adalah ruang alamat yang dibuat, penanganan paket pribadi, dan menghilangkan kebutuhan NAT. Selanjutnya ada 8.3.3 yaitu kolom header paket IPv4 dalam header paket IPv6. Satu peningkatan desain utama di IPv6 dibanding IPv4 adalah sederhanakan header IPv6. Contohnya adalah header IPv4 terdiri dari header dengan panjang variabel 20 oktet dan 12 bidang header dasar, tak termasuk bidang opsi dan padding. Untuk IPv6 beberapa kolom tetap sama, namun beberapa kolom mengalami perubahan angka posisi dan beberapa kolom IPv4 dibutuhkan lagi. Sebaliknya header IPv6 yang disederhanakan terdiri dari header dengan panjang 40 oktet, memungkinkan pemrosesan yang lebih efisien. Selanjutnya ada 8.3.4 header paket IPv4. Kolom-kolom dalam header paket IPv4 ada versi lalu lintas, lalu aliran, panjang muatan, header record, dan batas lokatan. Lalu ada alamat IPv6 sumber dan tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman. Selanjutnya saya akan membacakan modul 8.4 yaitu host forwarding decision atau keputusan pengiriman host. Setiap kali host ingin mengirim data, dia akan melakukan analisis awal terhadap alamat IP tujuan. Hal yang pertama yang dicek adalah apakah tujuan masih satu jaringan atau tidak. Jika satu jaringan, host bisa langsung kirim data ke perangkat tujuan, tidak perlu bantuan router, biasanya menggunakan MAC address untuk pengiriman langsung. Contohnya seperti laptop A dengan 192.168.1.10 dan laptop B 192.168.1.20. Karena masih satu jaringan langsung dikirim. Jika beda jaringan, host tidak bisa mengirim langsung, harus lewat perangkat perantara yaitu router. Contoh, laptop 192.168.1.10 dengan server 8.8.8.8. Jelas pasti beda jaringan. Cara host menemukan ini yaitu host menggunakan IP address sendiri dan subnet mask. Dan di 8.42 default gateway adalah alamat IP router yang menjadi pintu keluar jaringan. Kalau host tidak tahu jalur ke tujuan, dia akan mengirim data ke default gateway. Kenapa default gateway penting? Karena host tidak menyimpan semua jalur di internet. Host hanya tahu dirinya sendiri, jaringan lokal, default gateway. Contoh nyata IP laptop 192.168 dan 1.10. Subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 192.168.11. Semua trafik keluar jaringan akan dikirim ke 192.168.11.
Selanjutnya 8433 host routers to the default gateway. Sekarang kita lihat alur lengkapnya saat host kirim data keluar jaringan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada host mengecek IP tujuan, menentukan bahwa tujuan berada di jaringan lain, host membungkus data dalam paket, host mencari MAC address dari default gateway atau pakai IRP. Data dikirim ke router yang akan meneruskan ke tujuan akhir. Analogi sederhananya adalah dalam kota kita bisa langsung ke rumah tujuan, di luar kota kirim ke kantor atau ekspedisi. Default gateway sama dengan kantor ekspedisi dan router sama dengan kurir yang mengantar ke tujuan. 8.4.4 host routing tables atau table routing pada host. Setiap host punya table yang disebut routing table, seperti daftar petunjuk arah untuk mengirim data. Isi routing table biasanya terdiri dari destination network atau tujuan jaringan, subnemas penentu jaringan, gateway lewat mana dikirim, dan interface jalur keluar, misalnya WiFi atau internet. Contoh sederhananya adalah destination dengan 192.168.1.0 dengan gateway langsung, keterangannya yaitu jaringan lokal. Penjelasannya, semua perangkat lokal dikirim langsung. Fungsi routing table menentukan jalur pengiriman data, membantu host memilih jalur tercepat, menghindari pengiriman yang salah. Dan kesimpulannya adalah setiap host harus menentukan jalur sebelum mengirim data. Host akan mengecek apakah tujuan satu jaringan atau beda jaringan. Dan default gateway adalah pintu keluar utama, dan terakhir routing table membantu menentukan arah pengiriman. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, masuk dalam 8.5 yaitu introduction to routing. Pengertian singkatnya seperti routing, proses meneruskan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain menuju tujuan akhirnya. Router adalah perangkat utama yang melakukan routing dengan melihat IP destination address di header paket IPv4 atau IPv6. Penjelasan tiap topik. 8.5.1 yaitu router paket forwarding decision. Router menerima paket lalu melakukan keputusan forwarding atau meneruskan paket berdasarkan 1. Membaca destination IP address di header paket, lalu 2. Mencari kecocokan terbaik di routing table, lalu yang ketiga menentukan interface keluar, exit interface, dan next hop address. Lalu pada 8.5.2 IP router routing table. Pada subbab ini menjelaskan tentang peta milik router yang berisi 1. Destination network atau prefix, lalu 2. Next hop IP address, lalu yang ketiga exit interface, lalu yang keempat metrik jarak atau biaya, lalu yang kelima adalah administrative distance untuk menentukan sumber routing yang paling dipercaya. Routing table inilah yang menjadi otak router dalam mengambil keputusan forwarding. Lalu pada 8.5.3 yaitu static routing. Dalam static routing ini routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Lalu contoh perintahnya itu seperti IP route 0.0.0.0.0.0 lalu 192.168.1.1 default route. Yaitu keunggulannya adalah sederhana tapi sedikit overheat dan aman. Lalu kekurangannya tidak otomatis beradaptasi jika terjadi perubahan topologi jaringan. Lalu pada 8.5.4 ialah dynamic routing. Dynamic routing itu secara otomatis saling bertukar informasi routing menggunakan routing protokol. Contoh routing protokolnya ialah RIP, RIP, OSPF, EIGRP, lalu BGP. Keunggulannya otomatis, scalable, bisa beradaptasi jika ada link yang putus, dan jika kekurangannya itu lebih kompleks dan ada overhead traffic routing. Lalu pada 8.5.5 dan 8.5.6 yang berisi biasanya menjelaskan cara membaca routing table dengan perintah show IP route. Isi utama routing table.
C itu adalah connector, lalu S adalah static, D adalah IGRP, O SPF, lalu R ada RIP. Sekian dari saya. Sekian presentasi chapter 8 dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam perbuatan.